Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Saya harus mengulang video ruqyah yang saya buat, itu ruqyah mandiri, karena yang sebelumnya mungkin terkendala di suaranya yang kecil dan masih terlalu banyak kekurangan mungkin. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda, karena ruqyah mandiri itu penting, sangat penting, terutama mungkin ada yang sulit tidur atau yang punya gangguan ringan seperti sakit kepala atau ya apapun sih sejenis gangguan itu. Insya Allah dengan ruqyah mandiri kuncinya adalah Anda yakin terhadap ruqyah ini. Maksudnya Anda yakin dengan doa-doa Anda meminta kepada Allah untuk kesembuhan, pasti akan memberikan efek yang sangat luar biasa terhadap bacaan kita. Karena ruqyah itu beda dengan kita membaca Al-Quran. Nah, ruqyah itu kita meniatkan untuk pengobatan. Jadi beda. Kenapa dengan hanya membaca Al-Quran itu tidak sama dengan ruqyah? Karena ketika diniatkan untuk menjadi ruqyah, Al-Quran itu insya Allah akan berefek untuk mengobati penyakit, dan bahkan untuk penyakit apapun insya Allah. Ayo kita mulai. Pertama, Anda berwudu. Setelah berwudu, Anda siapkan air mineral, atau seperti ini, tapi yang baru ya. Ini saya cuma membuat sebagai contoh aja, air mineral, mau yang kecil yang besar terserah. Lalu yang akan kita baca hanyalah ayat yang untuk ruqyah mandiri. Jadi insya Allah Anda akan paham, Anda akan tahu. Pertama Al-Fatihah, baru ayat kursi, lalu 30 ya. Pertama ada dua metode ya. Pertama sebelumnya kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, buka tutupnya. Metode yang pertama dengan tangan kanan memegang botol dengan seperti ini contohnya kan. Kita dekatkan ke mulut seperti ini, bacaan kita bacakan langsung ke airnya. Atau dengan metode lain, sebenarnya kalau yang seperti ini mungkin kalau untuk Anda dan juga keluarga Anda bisa, karena yang metode yang satunya mungkin untuk lebih ke pribadi aja sih, karena kita menggunakan satu ruas jari ini ya. Ini ditenggelamkan di botol seperti ini, dan ini kan menyentuh dan dia masuk sampai ini satu ruas jari seperti itu. Jadi ini lebih ke pribadi sih. Jadi ini kan tangan kita sendiri yang masuk, jadi insya Allah tuh gak jadi masalah sih. Kita ambil metode seperti ini aja. Jadi ya begini ya, masukkan satu ruas jari ke air mineralnya. Lalu inti dari ruqyah adalah niat, dan niat itu ada dalam hati, doanya pun dalam hati. Niatkan membaca ruqyah untuk pengobatan. Misalnya seperti ini contoh, ya Allah jadikanlah air ruqyah ini, atau jadikanlah ruqyah mandiri ini sebagai obat untuk menghancurkan segala gangguan yang sedang saya alami. Ya sudah, kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Tiupkan airnya sambil berdoa. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya. Ya Allah, melalui air ruqyah ini sembuhkanlah penyakit saya. Ya Allah, hancurkanlah segala penyakit atau gangguan yang ada di dalam diri saya dengan melalui air ini. Ya Allah, tiupkan seperti itu, baru diminum. Bismillah. Bisa 1 teguk, 3 teguk, cukupnya lah. Lalu mulai meruqyah. Dekatkan tangan ke mulut, bacaannya sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Gosok sampai agak panas, lalu sapukan ke seluruh badannya. Anda bisa jangkau dengan tangan Anda. Nah, lalu untuk yang ada sakit di badan, saya contoh ambil sakit di kepala mungkin. Ini contoh sakit di kepala, ya bisa sambil diusap-usap, ya kan, sambil membaca surah Muwadzzatain mungkin. Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbil nas, insyaallah bisa. Ayat kursi bisa. Karena Rasulullah ketika kena sihir pun beliau menggunakan surah Al-Muwadzzatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Lalu misalnya kalau di tangan kita rasa ada sakit, sambil bacakan, ditepuk-tepuk. Kalau gangguan ini sering
tangan misalnya kan, tepuk. Lalu bisa juga sambil tangan di seperti ini kan, sambil baca ayat kursi. Kalau merasa sakit di lambung, sambil membaca ayat kursi, lalu setelah selesai baca ayat kursi, giring ke mulut, tarik, niatkan menarik, tarik, lalu Bismillah, Allahu Akbar, keluarkan. Bismillah, Allahu Akbar, keluarkan. Ya seperti itu aja sih ruqyah mandirinya. Insyaallah ini kalau Anda amalkan bisa menghancurkan segala jenis penyakit yang Anda rasakan. Bismillah, tentu dengan izin Allah kan. Oke. Kenapa Anda penting untuk mengetahui hal ini? Karena ini adalah apa yang Rasulullah contohkan. Rasulullah juga berkata seluruh kitabullah atau Al-Quran itu bisa digunakan sebagai obat, kan? Karena dalilnya itu surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilul minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat atau penawar untuk orang-orang mukmin. Jadi kita harus memanfaatkan Al-Quran sebaik mungkin. Bukan cuma sebagai tuntunan hidup, tapi bisa digunakan untuk mengobati segala penyakit yang kita derita. Insya Allah mampu semua jenis penyakit, insya Allah bisa dengan Al-Quran. Ini saya harus sampaikan lagi berulang-ulang ya, walaupun berulang-ulang, semoga Anda tidak bosan mendengar ini, bahwa jangan sama sekali datang ke dukun atau tukang penerawang misalnya, atau misalnya pergi nanya-nanya gitu kan, karena itu dosanya besar saudara-saudara. Anda akan rugi secara dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda, siapa yang datang ke dukun atau tukang terawang itu kan tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Dari lainnya dan mempercayai perkataan dukun, berarti dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah itu Islam, Al-Quran. Jadi kita kafir terhadap apa yang Rasulullah turunkan. Jadi saya wanti-wanti untuk berhentilah dari kegiatan seperti itu. Anda telah melakukan dosa syirik dengan mendatangi dukun, itu syirik. Dan banyak sekali syirik yang lain. Itu syirik dalam Islam itu dosa besar. Perhatikan baik-baik apa yang Anda lakukan. Kalau itu sudah mengandung kesyirikan, tolong ditinggalkan. Apa saja yang Anda yakini, benda atau sejenis-jenis jimat yang Anda yakini mampu memberikan manfaat, mampu mendatangkan mudarat kepada Anda, itu sudah termasuk syirik. Banyak sekali contoh-contoh. Saya ambil contoh yang paling umum. Maaf sekali kalau Anda mungkin berasa dan Anda masih melakukan ini. Contoh yang paling umum, orang tua mengambil benang, mengikat benang di warna hitam, diikatkan di tangan, kedua kaki, bahkan diikat di pusar, ya. Dan mereka meyakini bahwa itu akan melindungi, bahkan itu mampu mengusir setan. Ketahuilah itu adalah tamimah, itu adalah jimat, dan itu haram dalam Islam. Anda telah melakukan syirik kecil. Itulah yang disebut dengan syirik, yaitu menganggap sesuatu hal mampu mendatangkan manfaat dan mudarat. Kalau tidak dipakai itu nanti anaknya diganggu jin. Salah. Yang Anda perlukan untuk anak Anda yaitu doa dari Rasulullah. Uizukuma bikalimatillahi tamma min kulli syaitani wa hamma wa min kulli aini lamma. Anda akan terlindungi dari setan, binatang berbisa, dan juga hasad orang, itu ainnya orang. Dan yang Anda lakukan sebenarnya dengan mengikat-ikat seperti itu salah satu contoh dari banyaknya contoh. Itulah yang disebut dengan jimat tanpa kita sadari, itu tamimah.
Semoga Allah beri hidayah dan taufik untuk meninggalkan segala jenis hal-hal yang bertentangan dengan agama, hal-hal yang dilarang oleh Allah, karena ibadah Anda pasti sia-sia ketika Anda melakukan syirik. Allah paling membenci syirik. Dosa syirik itu dosa besar, dosa terbesar dalam Islam. Jadi sekian yang perlu saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda. Adapun mungkin Anda merasa ini dari yang sudah saya sampaikan, dari semua video saya itu terdengar menggurui atau terdengar sok pintar, tentu saya tidak ada niat seperti itu. Yang saya lakukan adalah mencoba membagi apa yang saya ketahui mengenai Islam, karena agama itu perlu dituntut. Islam itu tidak serta-merta langsung kita paham. Kita sudah lahir dalam keadaan Islam, jadi perlu kita tuh mengetahui Islam yang sebenarnya seperti apa, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafus soleh. Islam itu mudah, cukup tiru dan kerjakan. Tiru apa yang Rasulullah kerjakan, contoh Rasulullah dan para sahabat, dan kerjakan. Yang bertentangan dengan mereka, tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah kerjakan, sebaiknya ditinggalkan. Karena Rasulullah akan bertanya kepada Anda di akhirat nanti, dari mana amalan ini, dari mana ibadah ini, contohnya dari mana. Anda mengatakan lalu Anda mengatakan dari Anda ya Rasulullah, Rasul akan menolak itu, saya tidak pernah mencontohkan itu. Jadi pelajarilah Islam dari Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Insya Allah Anda akan selamat. Seperti Rasulullah bersabda sebelum wafatnya adalah, berpeganglah pada dua hal, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, pasti kalian tidak akan tersesat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.